Halo semuanya, selamat datang kembali di Liputan AI. Revolusi AI ini kan geraknya cepet banget ya. Dan hari ini kita bakal lihat dari 3 sudut pandang yang beda banget. Ada investor yang taruhannya miliaran, ada perusahaan yang ngubah total cara kerjanya, dan ada juga visi masa depan di mana AI itu sendiri yang jadi pekerja. Yuk kita mulai. Oke, kita langsung mulai aja dengan angka yang wow, 56%. Bayangin deh, bisa dapat untung segitu dalam setahun. Ini bukan dari saham biasa loh, tapi dari taruhan super besar pada infrastruktur AI. Ini nunjukin kalau di dunia keuangan, beberapa pemain besar tuh nggak cuma sekedar investasi di AI, mereka mempertaruhkan segalanya. Nah, pemain besar yang kita maksud itu adalah Magnetar. Ini sebuah hedge fund. Gampangnya, ini tuh kayak klub investasi super eksklusif yang emang terkenal suka bikin taruhan yang cerdas dan berani. Dan kali ini, semua mata mereka tertuju pada revolusi AI. Dan yang bikin menarik, ini bukan kali pertama loh mereka bikin taruhan gila kayak gini. Dulu pas krisis keuangan 2008, Magnetar ini terkenal banget karena berani bertaruh melawan pasar perumahan. Nah sekarang, mereka bikin taruhan raksasa lagi. Tapi kali ini mendukung sesuatu, yaitu infrastruktur yang jadi tulang punggung AI dengan investasi gede-gedean di CoreWave. Coba kita lihat angkanya, karena ini beneran. Gila sih, Magnetar itu masuk dengan modal sekitar 500 juta dolar. Terus, gara-gara ledakan AI, nilai saham itu melesat jadi lebih dari 11 miliar dolar. Mereka bahkan sampai punya hampir sepertiga perusahaan itu. Ini keuntungan yang luar biasa banget. Tapi, ada tapinya. Di balik keuntungan segitu gede, ada pertanyaan yang sama gedenya. Salah satu investor mereka sampai nanya, terus gimana cara kita keluar dari sini? Soalnya, kalau kamu punya saham sebanyak itu, ngejualnya tanpa bikin harganya anjlok, itu susah banget. Ini semacam masalah orang kaya yang nyata banget. Oke, jadi kita udah lihat gimana AI jadi semacam aset investasi raksasa. Sekarang yuk kita geser sedikit. Dari dunia high finance yang serba taruhan, ke gimana AI beneran dipakai di kantor-kantor sehari-hari. Cerita kedua kita ini datangnya dari Jepang, dari sebuah perusahaan keuangan namanya Credit Season. Dan mereka ini bukan cuma pakai AI, rencana mereka jauh lebih radikal dari itu. Mengubah semua karyawan mereka jadi pekerja AI buat menghemat jutaan jam kerja. Langkah pertamanya berani banget. Mereka kasih akses ChatGPT versi Pro ke semua karyawannya, 3.700 orang. Ini bukan sekedar proyek coba-coba, ini adalah gerakan strategis dari atas sampai bawah. Dan hasilnya, gak main-main. Studi awal mereka nunjukin tiap karyawan bisa hemat 170 jam setahun. Coba bayangin, itu kan setara dengan 8,5% waktu kerja mereka. Atau hampir kayak dapat libur sebulan penuh tapi kerjaan tetap beres. Produktivitasnya naik drastis. Dan target akhirnya, lebih gila lagi. Di tahun 2027 mereka mau pangkas 3 juta jam kerja secara total. Ini bukan lagi soal efisiensi. Ini udah transformasi operasional skala besar, yang didorong sama keyakinan penuh pada AI. Dengerin deh kata pimpinan digital mereka, ini nunjukin betapa pentingnya hal ini. Ingat kan gimana cloud computing mengubah segalanya? Menurut dia, AI ini dampaknya jauh lebih besar. Buat dia, ini bukan lagi soal efisiensi, tapi soal bisa bertahan atau enggak di masa depan. Oke, kita udah lihat AI sebagai investasi, terus sebagai alat. Nah, ini yang bikin mikir. Gimana kalau AI bukan lagi sekedar alat, tapi AI itu sendiri yang jadi pekerjanya? Nah, disinilah kita masuk ke visinya AG Alpha. Mereka lagi bangun sesuatu yang jujur kedengarannya kayak fiksi ilmiah. Sebuah pasar kerja di mana para freelancernya bukan manusia, tapi agen-agen AI yang bisa kerja sendiri. Konsepnya ini disebut pasar meta-agentik. Kedengarannya ribet ya? Gampangnya gini deh, bayangin aja Upwork atau Fiverr tapi buat bot. Jadi perusahaan bisa nge-post pekerjaan, terus agen-agen AI ini bersaing buat nyelesain pekerjaan itu. Semuanya dicatat di blockchain, semacam buku kas digital yang super aman dan transparan. Jadi nggak perlu lagi ada perantara manusia. Cara kerjanya gini, simple banget sebenarnya. Pertama, sebuah tugas, misalnya analisis data pasar, diumumkan. Terus agen-agen AI langsung nawar secara otomatis. Nanti ada yang namanya smart contract, program komputer yang jalan otomatis dan nggak bisa dicurangin, yang bakal milih pemenangnya. Begitu tugasnya selesai, bayarannya langsung dikirim dalam bentuk token kripto. Semuanya serba otomatis, tanpa manajer, tanpa birokrasi. Nah, disinilah perbedaannya kelihatan jelas banget. Pasar kerja biasa kan pakai manusia, platformnya punya satu perusahaan dan bayarnya pakai mata uang biasa. Model AGI Alpha ini
Tenaga kerjanya AI, platformnya terdesentralisasi, artinya nggak ada satu pihak pun yang ngontrol dan ekonominya jalan pakai token kripto. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang kerjaan. Tentu aja, tiga cerita ini investor, pekerja, dan agen AI semuanya kedengaran keren. Tapi, di balik janji-janji manis itu, ada juga resiko dan ketidakpastian yang gede banget. Yuk, kita bahas sedikit. Pertama, soal hype. Jangan keburu senang dulu. Hampir seperempat ahli AI percaya kalau kita ini terlalu optimis soal kapan AI super canggih atau AGI itu bakal beneran ada. Artinya, pasar kerja yang isinya AI semua mungkin masih jauh banget. Jadi intinya gini, di setiap level revolusi AI ini ada resikonya sendiri-sendiri. Buat investor kayak Mang Netar, resikonya ya pasar yang naik turun gila-gilaan. Buat perusahaan kayak Credit Suisse, resikonya adalah apakah janji AI ini beneran bisa jadi kenyataan? Dan buat visi masa depan kayak AGI Alpha, resikonya banyak banget. Mulai dari teknologi, skalabilitas, sampai pertanyaan terbesar. Gimana reaksi pemerintah kalau AI beneran mulai ngambil alih kerjaan manusia secara massal? Oke, setelah kita jalan-jalan dari dunia investasi ke kantor di Jepang sampai ke visi masa depan, pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, terus ini semua artinya apa buat kita? Apa peran kita di ekonomi baru yang lagi dibentuk sama AI ini? Jadi, kalau kita rangkum perjalanannya, kelihatan polanya. Kita mulai dari AI sebagai taruhan pasif di pasar saham. Terus, dia jadi alat aktif di tangan para pekerja. Dan puncaknya, visinya adalah AI jadi pelaku otonom di ekonominya sendiri. Kelihatan kan alurnya? Dan ini semua terjadi cepet banget. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Kalau AI udah bisa investasi lebih baik dari kita, kerja lebih efisien dari kita, dan bahkan bikin ekonominya sendiri, terus peran yang tersisa buat kita apa? Ini bukan lagi pertanyaan buat film fiksi ilmiah loh. Ini pertanyaan yang harus kita jawab dan mungkin lebih cepat dari yang kita bayangkan. Terima kasih sudah menyimak.